Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Para kiai, para asatidz, guru-guru setempat, kita doakan semoga guru-guru kita sehat panjang umur. DKM dan seluruh pengurus masjid, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, hadir pula Bapak Lurah Somad, panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur untuk bekal ibadah. Allah berikan akeh rizki untuk bekal ibadah. Allah berikan hati kita cinta kepada ahli ibadah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beda negara. Perjalanan nunggang ontak rong wulan, lamun ontane ora corona. Ya. Dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Ini perjalanan yang amat sangat jauh, ditempuh dengan waktu yang amat sangat singkat. Lamun make adat ukurannya orang bakal percaya, tapi pakai iman pasti percaya. Dan orang yang beriman pun itu pemberian Allah. Maka alhamdulillah kita iman kepada Allah sampai Isra Mi'raj dirayakan dengan meriah. Ini wujud nyata iman kita terhadap Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Kampung apa ge? Picon. Oh, Picon. Kayak di Amerika Picon ya. Wong Picon saking imane karo Isra Mi'raj, Masya Allah meriah, akeh pita-pita, panggungnya luar biasa, anak kursi siji doang kayak pengantin sunat gue lagi ya. Alhamdulillah, meja anak, banyu anak, kue laka, alhamdulillah. Ini adalah apresiasi keimanan. Maka anak kita pun diajak, sebab khawatir dheweke ora keburu ngaji saiki handphone bae. Ki bocah karo batur-batur main FF, wih. Mobile Legend. Dijukut karo abae, HP bae, HP ira. Dicekal karo abae, abae main ula-ulaan. Ibune TikTokan. HP cahayanya yang menyala di rumah kita, bukan cahaya Allah, bukan cahaya Rasul, bukan cahaya malaikat, cahaya handphone. Maka pantas pikiran gersang, hati tak tenang lantaran laka cahaya Allah, singana cahaya handphone. Wadon-wadon nyekel handphone pada umure wis tua, he nini aja nyekel WA. Nini nyekel WA dua grup aranero ni rombongan ini wadon kudu sadar iku rambut wis kaya soun nyekel eta spacing dibaca subhanallah bihamdihi subhanallah. Kalau yang dibaca tasbih, yang dibaca sholawat, cahaya akan datang ke rumah kita, cahaya ilahi yang akan membuat tentram hati, tenang jiwa. Saiki handphone, WiFi, Android, Facebook, WA dan lain sebagainya
lupa kita kalau masjid tempat yang mulia, lupa kita kalau hanya tasbih dan siwak yang mesti ada di kantong. Saiki mah siwak mah ketinggalan, tasbih mah ketinggalan, handphone mah manjing masjid ora keting. Gitu apa boten? Lagi ngimami je ana sing ngebel, mangga ahlan wa sahlan. Lagi ngimami ane sing ngebel, lagune juragan empang ya kacau. Handphone. Bo. Lah, lamun kita saiki hanya pemikirannya duit ganti handphone, duit ganti handphone, duit ganti motor, duit ganti mobil. Kapan mikir akhirat? Lamun dua motor PCX 30 juta, mobil sekian puluh bahkan ratus juta, itu kendaraan dunia. Tapi kenapa tekang umur 50 tahun belum pernah kita beli kendaraan untuk akhirat? Hayawan kurban ora duwe. Nerima daging kurban bae, kurban durung pernah. Kita mah durung mampu, Allah ge weruh pret. Ngomong durung mampu padahal di tangannya ada yang meringkal kuning, apa arane? Gelang. Di jari-jari tangan apa arane? Cincin. Di leher apa arane? Kalung. Di kuping arane? Tergantung kuning apa hijau. Lamun kita sungguh-sungguh mah pasti bisa kurban. Ya Allah. Oleh karenanya mulailah bebenah diri, aja pipi bae sing didandani, kolbu dandani bu, ati mati menjing kubur, pipi yang di masker, pipi yang pakai make up ternyata tertimbun tanah, dikubur lah kasih ngebaturi. Lamun bapak-bapak mati, rabi kita ngebaturi tau ora pak? Lah ora. Ibu mati laki ibu ngebaturi tau ora? Wadon, lamun mati laki ngebaturi tau ora? Botan. Lamun ibu mati laki kira-kira nangis tak botan? Weh, nong beneran tak iki? Botan nangis botan? Di laki ne kurang sehat, rabine mati botan nangis ya. Lamun rabi meninggal ya laki nangis lah, sebelah nangis. Sebelah maning ngegelatin di janda. Paling nangis doang. Ngebaturi mah dikubur boten bangkit. Yang ngebaturi kita amal. Nggih, Bu? Hayya 'alas shalah. Salat kita kok itu sing bakal jadi amal. Sedurunge salat wudu kita. Nah, athar wudu ini, cahaya wudu akan ikut sampai kubur, bahkan sampai barzah. Maka umat Rasulullah ketika digiring di padang mahsyar, gurrin muajjalin, rambutnya bercahaya, wajahnya bersinar, tangannya bersinar menyala-nyala, kakinya pun bercahaya. Itu adalah air wudu yang pernah dilakukan di alam dunia, cahayane tekang akhirat. Maka lamun ana sing meninggal dunia ketika hidupnya dia rajin sholat, kuburannya bakal padang. Amin. Sing ora elok salat, lamun mati dheweke kuburane bakal peteng walaupun dheweke pegawai PLN. Maka Isra Mi'raj hasile salat aja ditinggal, insya anak ajak salat, mantu diajak salat, dulur-dulur diajaki salat. Jare Allah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Niku amr. Al amru bi syai' amrun bi wasailih. Memerintah kepada satu perkara, memerintah kepada kelengkapan perkara tersebut. Allah perintahkan salat, di dalam perintah salat ada perintah nyari ilmu rukun wudu, batal wudu, rukun salat, batal salat. Karena salat tidak sempurna kalau tidak mengetahui ilmu. Ilmu tidak mungkin hasil namun kita orang ngaji. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Salat tidak sempurna kecuali dengan ilmu. Ilmu tidak hasil kecuali dengan ngaji. Maka lamun salat wajib, ngaji pun hukumnya wadon-wadon kita terutama setiap bulan
datang tamu bulanan apa arane head iku bahasa fikih head bocah sekolah nyebutnya men jawara nyebutnya si brewok muntah darah serem bahasa jawara maya jawarannya kelindas biwadularan das kita larang ngubang das kita tak lemen takang ada tuh si bewok muntah darah terus masalahnya lah si botak merana jadi dewek bocah menang orang arti ramatong ya kudu beruh kuatan tuh paling setitik waktu head sehari semalam 24 jam galibe seminggu 6 atau pitung dina kemudian paling kata waktu head 15 hari 15 malam kalau lebih daripada 15 hari 15 malam itu bukan head namanya istihadah istiqomah manigo weh anak head istiqomah singkene bayang lamun yang keluar itu darah istihadah namun pasad maka lamun pas Ramadan ya puasa lamun aya azan ya sholat loh sholat daji enggi darah masih metu pakailah cambo dipit atau aku pakai whisper selain lentur tahan bocor iya sholat lamun istihadah mah tetap wajib lamun istihadah pas Ramadan wajib kuwadan kudu beruku ya bu paling sedikit sehari semalam 24 jam galibe seminggu paling kata 15 hari 15 malam lumayan kusuwe ya wih lamun wadan kita rabi kita rakyat kita head 15 hari 15 malam ngubang das tako nong men kang masih ko esok men 5 dina men 10 dina men jadi lakine Superman pantas ku Superman pakai sempak ning jaba warnanya abang iku kayak niku masalah itu coba begi delang ku Superman Bu Haji Pudoli mau nanya boleh bu boleh tabotan lamun wadon head asar bersih waktunya cukup untuk mandi head untuk perlengkapan sholat asar taboten jawab sing banter sholat asar taboten sholat zuhure jawab sing banter zuhure wadon head asar bersih sholat asar taboten zuhure jawab zuhure ke wadon ngomong boten ya mbung kok jawaban terakhir ya lamun wadon misalnya isak bersih kemudian isak bersih saking head sholat tabotan magribe boten untung ngaji si pengniki wadon perhatikan dengan baik dan seksama dengan sejujur-jujurnya lamun wadon head kemudian waktu asar terhenti darah headnya dan dipastikan head itu sudah berhenti maka mandi kemudian sholat asar zohore asare sholat secara ada zohore dikodok wadon head isak bersih mandi kemudian sholat isya magribe sholat dikodok loh kenapa mesti dikodok waktu zuhur kan saya masih keluar darah waktu maghrib saya masih keluar darah kenapa mesti dikodok
karena zuhur dan asar dua waktu sholat yang bisa dijama, karena maghrib dan isya dua waktu sholat yang bisa dijama. Mungkin itu pernah terjadi kepada anda wahai para wanita. Kalau sekarang anda mengatakan tidak perlu zuhur, asar saja, tidak perlu maghrib, isya saja, dari pertama haid sampai malam ini berapa ratus waktu sholat yang belum anda tunaikan wahai para wanita? Mangan bewoku. Makanya kudu ngaji, kudu ngaji. Ya Allah, no ngaji nong ya, no ngaji nong. Oh iya ngaji nong ya. Aja selfie by selfie. Wih lamun selfie, cherry bear, kayak wong setruk durung dipijit itu men. Ngaji aja, tinggal ngaji. Ayo kan kita mah lamun saiki sebodoh karo pengajian ya ibadah kita jauh dari kesempurnaan. Tambah ora pernah ke majelis atau pengen manjing sorga jalan nita buy ngaji apa aja ngaji tong ya ngaji. Nah seandainya para ulama, para asatid Allah subhanahu wa ta'ala tidak siapkan di masing-masing wilayah, mau kenal syariat dari mana kalau tidak diwasilahi oleh mereka? Maka ulama-ulama itu pejuang. Para ustadz, para kiai di kampung yang buka kitab, baca kitab, menyampaikan kepada kita jamaah, itu adalah pejuang. Mereka yang layak kita muliakan dan kita hormati. Haji Pudali bukan apa-apa bagi orang sini. Kiai di sinilah figur panutan yang memberikan ilmu yang tidak pernah bosan. Rukun wudhu dari mulai air mutlak, mustakmal, mutanajis disampaikan, kemudian rukun wudhunya dijelaskan. Haji Pudali mah rauh paling sejam pulang, orang keburu kok menerangkan rukun wudhu, batal wudhu, rukun sholat, batal sholat. Yang memaparkan itu kiai di kampung niki, maka muliakanlah mereka dan kita doakan semoga mereka panjang umur ya robbal nong napik beribin ya dodok ke sing rapi ya engko oli hadiah ya, pengen hadiah ya, ganjaran kok di akhirat nong ya, hadiah ganjaran. Ngaji supaya kita tahu bahwa kita ini punya tugas yang wajib, yaitu sholat. Tidak boleh tidak, harus. We boten bangkit jadi aja abah mah sampun tua, kalau berdiri abah mah ora kuat. Oh dodok sholat bah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan bagi kita hamba-hambanya dalam melakukan ibadah kecuali dengan kemampuan kita. Dalam Quran ada ayat yang disalin hukumnya oleh ayat yang lainnya. Di antaranya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini disalin dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah dengan kadar kemampuanmu. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Salat yang fardu itu wajib berdiri, tapi disalin ayat ini hukumnya dengan fattaqullaha mastata'tum. Kalau kau tidak bisa berdiri, kalau kita tidak bisa berdiri, fattaqullaha mastata'tum, maka takwalah sekemampuanmu, maka salatlah sekemampuanmu. Bagaimana salatnya? Ulama menjabarkan paman ajaza anil qiyami shalla jalisan, yang tidak bisa berdiri maka boleh salat sambil duduk, yang tidak bisa berdiri boleh salat sambil. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kita mau ngangkat gabah satu karung, kalau tidak terangkat jangan ditunda semuanya, bagi dua sekemampuan kita. Bagi dua nggak kuat, bagi lagi. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Duduk tidak bisa, tidur berbaring. Tidur berbaring tidak bisa, celentang. Celentang tidak bisa, isyarah dengan kepala. Isyarah dengan kepala tidak bisa, dengan kelukup mata. Kelukup mata tidak bisa, dengan hati. Hati tidak bisa, umumkan di masjid.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manjing alam kubur ngejerit lamun dewek relok salat semasa uripe. Saiki mungkin mendengar ceramah, ayo salat biasa wae, mau balik mau penceramah ngajak salat. Engkok lamun iramatim beke kerasa. Ketika di alam barzah, ya Allah, pengen balik lagi ya Allah ke alam dunia ya Allah, ke kampung Picon, pengen sedina ya Allah, saya mau ngamal soleh lah, wis mati mah dikubur lah kasing balik maning. Jangan menyesal di alam sana, maka sholat. Kenapa kita karo Korea taat, kerja di Nikomas berangkat jam 7 pulang jam 4 nurut karo Korea? Wih, tepat amat waktu lah kita makan kerja. Hilakan Korea mah atasan kita. Wih, tepat amat. Lah itu kan dia tiap bulan gaji kita. Korea yang ngegaji setiap bulan, tenaga kita diperas taat habis-habisan. Kenapa Allah yang ngasih rezeki dari perut sampai sekarang kita nggak pernah mau sujud? Bego arane. Bo. Woi. Wadon. Salat ya salat. Jadi sebelum sholat ada kesunahan-kesunahan, diantaranya azan kusunah. Azan bukan masuk waktu sholat saja azan, ada angin kencang azan, ada banjir buandang poncong banjir azan, gempa goyang azan, kemudian ada ular di rumah, ular hitam, malam-malam ular hitam ngelosot adzan. La ula iki mau ula we. Iku mah dudu ula kan lah kamatana iku mah ya. Tapi orelok nyasar tepat baik iku mah. Nong menang orang ngerti nong mah ya. Adzan. Apalagi mau sholat adzan. Dan azan itu disunahkan fi makanin alin, di tempat yang tinggi, dengan tujuan supaya terdengar oleh halayak ramai. Seiring teknologi yang canggih sekarang, di bawah saja muadzin, gak naik munara, yang penting speakernya volumenya dikeraskan. Betul? Azan. Bo, wong sholat dia di tengah sibuknya dagang berhenti dagang karena nggak dengar yang azan. Yang di sawah lagi nyawah pulang ke rumah karena nggak dengar suara. Sholat krihin yuk, sholat yuk, sholat. Kuwasilah muadzin. Jangankan yang hidup, yang mati pun butuh azan. Masa yang mati di kuburan? Enggak lah, azan. Bukan gonggongnya. Kudu diazanin. Kalau ada yang azan sunnah, kita menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Lamun ana sing azan, kita disunahkan menjawab sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu lain, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Atau dalam as-salatu khairum minan naum, jawab saddaqta wa barrarta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bu, jawab ya, kula azan ya, jawab ya Pak ya, nong ya nong, melu ya kawe ya, awas, supaya semangat Islam syiarnya terdengar, salah satunya lewat azan. Iku batuk arane dulur yang iya manjing angin Bu. Iya, maka jare pikih gua lamun kita cecewok atau kita mau bersih, airnya di ember, embernya sunnah disimpan sebelah kanan supaya gampang ya, kayak kursi karo meja kudunya di kanan jadi orang susah gini. Iya tuh Islam aturan kan.
Adzan ya. Ya, coba bayangkan kita nih. Coba bayangkan kita ini mancing kuburan. Ya Allah. Anak pada jerit-jerit nangis. Laki nangis sedela. Bagus anak gantine nomor wis di ana di WA. Lagi rabine lara ge usahana nomor anyar. Ibu dikubur. Ya Allah, kumandang azan terdengar. Kalau kita dengar suara azan, kita disunahkan menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Enak tak ora? Adem tak ora? Hanya orang munafik yang enggak suka dengan suara azan. Betul? Namanya syiar harus terdengar jelas, sebab ada visi misi supaya hati manusia kembali kepada Allah di tengah-tengah sibuk urusan dunia. Yang rapat di kantor karena ada azan, jeda sejenak, sholat dulu. Yang jual beli di pasar karena azan terdengar, speakernya kencang, suaranya lantang, volumenya pun besar, maka dia pun terhenti sebentar jual beli, azan jadi wasilah. Wow, why, oh, subuh lamun speakernya cilik aturan pada tangi, bener tak? Iya. Sedangkan setan itu provokator ulung supaya kita ini aja sholat. Begitu terdengar suara azan, di hati kita ada dua kekuatan. Di diri kita ada dua kekuatan, kekuatan iman, kekuatan setan. Iman ngajak sholat, setan ngajak turu.
Begitu terdengar as-salatu khairum minan naum. Iman ngomong tangi kabeh, tangi kabeh, tangi kabeh. Setan ngomong turu kabeh, turu kabeh, tur. Lagi ngomong Jawa iku gati ku ya. Jadi kuno ana sing diwakop ku ya. Iku wajib wakop, wasol iku artinya sejen ku ya. Jadi antara kalimat turu karo kabeh wajib wasol. Wajib wakop. Lamun diwasol atuh gawat. Lah aja turu lah tidur ya. Sebab lamun turu mangko nyambung baikku. Iman ngomong tangi kabeh, tangi kabeh. Iblis ngomong tidur kabeh, tidur kabeh. Selalu seperti itu. Iman ngomong tangi, iblis ngomong tidur. Iman tangi, iblis tidur. Iman sejadah, iblis selimut. Iman sejadah, iblis selimut. Karena wong kene mau wong beriman dipilih sejadah. Amin. Digena selimut. Turu maning. Digena selimut, iblis menang, setan menang. Saiki ge adzan kencang subuh tetep bae. Kadang-kadang di satu masjid anak wong sing adzan dheweke, sing qomat dheweke, sing imam dheweke, sing makmum dheweke, berjamaah karo karpet dheweke. Maka kebijakan seorang pemimpin itu harus melihat kemaslahatan umat. Lah iya, wah dengan adzan bisa terganggu nilai-nilai toleransi. Jere siapa pak? Indonesia aman, cukup toleran Indonesia karena Islam mayoritas. Kalau satu negara Islam mayoritas pasti negara itu akan aman. Lihat saudara kita di India karena minoritas dibantai oleh Hindu. Hindu di Indonesia adem karena deweknya sedikit. Di Myanmar Muslim dibantai oleh Buddha, di Indonesia Buddha kalem karena sedikit. Tapi ketika Islam besar, Buddha aman, Hindu aman, Katolik aman, Kristen aman, Konghucu aman. Kenapa Anda memaksa kami untuk toleransi pak dengan mengecilkan pengeras suara? Ingat, Islam mayoritas harus toleransi dan minoritas harus tahu diri baru selesai. Betul? Ya. Alhamdulillah. Takbir kencang-kencang. Mangan durung ngelih wateng kieu. Atuh Islam akeh mah atuh amat. Kok gereja di Serang gede amat. Di Rangkas Bitung gereja akeh aman, Tangerang wihara kuil segala aman karena Islam mayoritas. Kata lamun Islam estetik beke dibantai. Maka kayak wong bodoh. Jangan menunjukkan kebodohan, tapi tetepnya dibela karo bawahannya. Wih, ampun, fanatik organisasi. Dulur, sadar hati, sadar. Rasulullah mengajarkan syiar Islam dibesarkan. Ketika pimpinan orang yang kita anggap dewasa dan pembesar kita salah, salahkan. Jangan sampai mengorbankan iman demi membenarkan pimpinan yang keliru. Ya, waya bener-bener, waya salah. Arane ge manu aja mentang-mentang pimpinan dibela be habis-habisan. Terus kita sing ngelurusaken dianggap orang NU. NU-an kita karo irama. Kita mah NU, ngriung NU, marhaba NU. Masa NU jaga gereja? Atau NU-an kita. Maka aja asal ngomong. Awas, apalagi ngebuli-buli kiai yang lurus. Apa kita kiprahnya di agama dibandingkan dengan mereka yang menyampaikan kebenaran? Takut kualat. Sebab kiai tidak mungkin menyampaikan dengan lurus kalau belum siap dengan segala resiko. Anda hanya berkomentar, sementara komentar Anda beresiko yang tidak jelas. Sedangkan para ulama yang lurus,
Yang Anda klaim tidak NU, anti NKRI, padahal NU dalam kolbunya lebih hebat daripada sekedar stempel dalam baju dan jubah Anda. Betul? Karena Mbah Hashim murid daripada Syekh Nawawi Tanara, pejuang yang ulung, pejuang yang tangguh, pejuang yang hebat. Mbah Syekh Nawawi punya murid orang-orang terbaik, Mbah Hashim Asy'ari, Ki Asnawi Caringin, Ki Holil Bangkalan. Mereka orang yang cukup toleran, tapi tidak pernah mengajarkan untuk baca selawat di gereja, tidak mengajarkan untuk ketika orang Kristen Natal masuk gereja. Ketika sekarang hal itu diluruskan, ngomong tidak toleransi. Demi toleransi tapi iman dikorbankan. Apalah artinya? Lebih baik dicaci maki tapi iman selamat, surga menanti. Amin ya robbal. Lah kudu jadi wong cerdas ki aja melu-melu bae. Awas, siap-siap dibully ki. Siap-siap dibully. Kula ngomong aja nih dibully, ana sing komen ku, "Mboy ya jere dasar kiai orang ngaji di pondok." Sirah ngaji ta ora? Sirah ngaji ta ora, coba ayo. Dengan label organisasi terbesar merasa bangga dan merasa paling orang yang hebat dalam organisasi tersebut. Belum tentu. Ngomongnya orang ngaji mene ira mene, macem-macem bae, dasar mengelih weteng kita ya. Bo iya zaman saiki mah ya. Makanya ibu-ibu lamun adzan berkumandang, orang yang beriman merasa tenang. Orang-orang luar Islam pun tidak pernah mempermasalahkan itu, hadirin. Mudah-mudahan bangsa kita aman, pemimpin kita dibukakan mata hatinya, amin, dan kita semua merasa tentram dan nyaman. Kan yang mecah belah itu orang-orang yang punya statement tapi ada kepentingan di balik itu. Kalau benar ikhlas nggak ada masalah apapun itu. Ibu-ibu dari dulu kita ngaji, Tijan Darori Umul Barohin Johar Tauhid mengatakan bahwa Allah Esa. Bukan tidak toleran ketika mengatakan itu di hadapan orang yang di Indonesia ada yang punya keyakinan Trinitas. Ya silahkan mereka, agama mereka. Dulu Rasulullah pernah diajak berdamai oleh Abu Jahal dengan nama toleransi. Ya Muhammad, jangan kau selalu menyalahkan Tuhan kami. Manat, Uzza, Lata, Hubal. Wahai Muhammad, demi keutuhan, nah dari dulu, demi keutuhan bangsa, demi keutuhan suku, demi keutuhan bersama, kita kan satu rumpun. Tidak usah ribut gara-gara beda keyakinan Muhammad. Toleran saja Muhammad. Sekarang bagaimana, kata Abu Jahal? Kalau hari ini saya menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan saya, besoknya lagi saya menyembah Tuhan kamu, besoknya lagi kamu menyembah Tuhan saya. Itu cukup toleran Muhammad. Kalau sekarang mungkin kalau saya Natal kamu masuk gereja, giliran kamu Idul Fitri kamu, nanti saya akan masuk masjid, sehingga dibuat terowongan antara gereja dan masjid. Itu keliru besar, hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah menerima tawaran itu? Tidak. Tapi Rasulullah tetap piawai, berbangsa dan negara tetap dijaga. Rasul tidak pernah garang, Rasul tidak pernah brutal. Selama orang-orang kafir hormat dan sopan kepada Rasul, dan sopan kepada hukum, dan taat kepada hukum, serta tidak mencaci maki agama. Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal, hei orang-orang kafir, bukan non muslim, hei orang-orang, la a'budu ma aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma, dan kamu tidak boleh menyembah Tuhan yang kami sembah, wala ana abidum ma abad, dan kami tidak akan, dan aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Baru lakum dinukum. Rasul menolak ketika toleransi dicampur adukan dalam urusan akidah dan ibadah. Nah sekarang yang ngomong begitu dibully lagi. Ini ngajinya ngaji bully doang apa? Ya Allah, Sulamun Taufik, lihat, murtad itu bisa dengan etikot, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan.
orang masuk gereja tanpa ada hajat yang dibenarkan oleh syarak murtad. Bukan saya yang ngomong, Habib yang ngarang kitab Sulamut Taufik bin Tahir waliullah. Apalagi baca sholawat di gereja, maksudnya apa? Woi wong picon aja melu-melu ya. Lah iya, lah kita wong NU, jaga rumah kita NU. Kita wong NU, jaga keutuhan NU. Nahdlatul Ulama. Jangan dikira orang yang lurus itu bukan NU, jangan. Itu terpapar radikal. Radikal apa tong? Kira bocah mbeke dua seragam doang. Wis berani mencaci kiai, komennya Masya Allah. Kualat tong, kualat. Kecuali kiai ngajak pecah belah umat, ngajak ganti Pancasila, ngajak ganti undang-undang. Kalau ada orang yang merubah Pancasila, kita dan santri akan selalu garda depan, karena Pancasila adalah rumusan para ulama. Betul? Weh, kebina-bina ku bocah. Maka mudah-mudahan kita mah selamat kabeane buya. Ibune selamat, pecile selamat. Ibu pengen selamat taboten, Bu? Ngaji. Pecil ibu pengen selamat, kon nyantren. Lah iya, kita kan bakal mati. Namun kita mati manjing kubur, anak kepada ibadah atau padang kuburan kita. Aja salah, nong. Apa mah? Iramu saja ngaji aja mondok lah. Kuliah baik atuh, kuliah mah boleh, tapi aja ngomong aja ngaji aja mondok. Terus kuliah S1 kan saya ke S1, terus S2, sawah masih akeh. S2 beres, S3 sampai atis awak anaknya ya. Keakean S. Akhirnya gelarnya ngeberes, SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Baca Quran boten bangkit, sholatnya boten bangkit. Itu gagal total ngedidik pecil walaupun dua titel. Tapi yang satu anaknya nggak tinggi formalnya, cuman dia tahu agama. Anaknya baca Quran fasihat. Ketika ada azan dia pun cepat sholat. Tuh berhasil tuh. Bukan sarjana anaknya, tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya wudhu terus sholat. Ku suksesku, wong tua ngedidik bocahku. Wau karo Gusti Allah, wau karo syariate, ngejalankan syariate. Ku berhasil ku. Masya Allah, tiap Jumat dijarahi kuburan orang tuanya. Alhamdulillah. Kita mah penjarah ke kuburan orang tua setahun sekali. Jarai ora husu, kelambi anyar bokon kena lemah. Kadang-kadang anak sing lucu zarah ke kuburan wong tua, kuburan orang pendak. Jadi adine Kang, kuburan aban di sih? Embu kita lagi gelati. Sengen mah abah kubur sing kene ki pindah orang warang abah karo kita ki. Solusinya pesantren doang, Bu. Bu, anaknya kon mondok ya, kita bakal mati terus aja nunda-nunda ibadah, sebab umur hanya Allah yang tahu. Aja ngomong kobai kita mau bener menulis tua. Bapak-bapak kok anak pemuda, oi ngaji yuk, ngaji bapak-bapak iku mah kita mengkobai menulis tua. Sing nom ngomongin kalau menulis tua, sing tua ngomongin waduh lamun masih nom ngaji kita. Aja ngomong kowis tua, siapa sih dua jamanan urip tekang tua. Di Tangerang kemarin ada kapal hancur Sriwijaya Air. Iku perawan-perawan pramugari pada mati melenem.
wong sehat ora sakit mati. Saiki nunggang kapal iku, nunggang pesawat terbang tidak sekedar punya tiket, tapi kartu vaksin. Kita didudukin, kemudian jidat didorong ke belakang, cungur dicolok, arane Sueb. Hampuran bukan anak ya, hampuran iku. Hah? Siapa? Oh, di Sueb. Lamun ternyata negatif ora corona menaik kapal bisa, lamun positif ora bisa. Akhirnya lantaran negatif naik pilot manjing, pramugari manjing, penumpang manjing. Begitu waktu sudah tiba, pilot naik ke pesawat, pramugari naik, masya Allah ayu-ayu, kulitnya mulus-mulus, ana bulunya setitik kok. Lamun ake memonyet ya. Tinggal penumpang di ruang tunggu dipanggil oleh operator bandara. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan E7075-2020 isi Karawira. Harap menaiki pesawat lewat pintu 17. Naik. Nyangka orang bakal mati. Nyangka tabatan. Boten nyangka semet-met pisan deweke bakal meninggal saat itu. Lamun deweke uning bakal meninggal, boten naik pesawat. Sebelum naik pesawat video call karo dulur-dulur, dadah, aku berangkat dulu, aku mau mati. Boten ngomong mengkoten ku. Pesawat naik, pesawatnya terbang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu kaget ya? Lepas ada tangi. Hancur kabeh pesawatnya, hancur pilotnya, hancur pramugari. Ya Allah, bagaimana kalau mati mendadak seperti itu datang kepada kita, kita durung sholat, premen Kang. 2 minggu setelah pesawat jatuh, nelayan nyari iwak oleh sikil, anak jejari tangan nih, anak kuping, anak sing empul be di banyu, jari nelayan apa iki, iwak cumi dudu iki, ubur dudu, susu pramugari, susu beneran iki, beneran susu ucul, susu iya. Ya kanyut sus lah, Kang Haji mah bisa bae pan boten wenten wajah masa iku susu pramugari. Iya, masalahnya masih bagus. Lamun ini mesin duru hancur ngejedur ya, tinggal pentilnya bae terbang, iwak mati kok. Ya Allah, kabeh mati selesai. Terus anak kuburannya anak senajan awake hancur, artinya tetap bakal ditanya munkar nakir. Senajan meninggal dalam kondisi terbakar, tetap bakal ditanya oleh munkar dan nakir. Walaupun dia dimutilasi, badan dipisah, kepala di barat, kaki di timur, tangan dan seluruh isi badannya di selatan, tetap munkar nakir akan bertanya, anak kuburan aneh, kita bakal mati, wadon bakal aja mikiri sekedar saat iki, makan nikmat, tidur nyenyak, jabatan hebat, istri cantik memikat, mobil mewah mengkilat, laki nih wajahnya coklat. Kudu dipikir alam akhirat. Mati
Maka Rasulullah ketika akan diisra dimi'rajkan dibelah dadane, dimasukkan ke dalam kalbunya ilmu, hilmu, hikmah, yakin, diambil yang tidak layak, padahal Rasul sudah bersih. Ini contoh bagi kita, ingin hadirat Allah, ingin menghadap Allah, tidak sekedar zahir yang dibersihkan, tapi kalbu juga harus dibersihkan. Maka kalau kita mau ibadah kepada Allah, tidak sekedar dengan hiasan zikir tanpa ngaji, akhirnya engkau jadi hakekok. Awas, banyak orang yang mengklaim dirinya ahli zikir tapi mengabaikan urusan syariat. Rukun wudu ora weru, batal wudu ora weru, zikir la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Jadi robah suarane kayak kendang, tapi ngaji ora elo. Rukun wudu nggak pernah belajar, Fatihah nggak pernah belajar, dirinya mengklaim saya sudah punya makom, bahkan mengklaim saya wali. Tidak mungkin orang diangkat jadi wali dalam kondisi bodoh. Tidak ada wali dalam keadaan bodoh. Tidak diangkat oleh Allah jadi wali kalau dia itu bodoh, bodoh syariat. Lah, itu ada orang wali kelihatannya sudah tidak pakai syariat, bukan nggak pakai syariat, sudah lewat. Ini kalau dibahas panjang, ibarat kita sekarang ngaji Quran, bukan nggak pakai tuturutan juz amma, bukan nggak pakai ikroh, ikrohnya sudah lewat. Nah, kalau yang asli tidak akan menimbulkan masalah. Tapi kalau orang sekedar zikir, mengklaim ahli zikir tanpa belajar syariat, acak-acakan, masa wali bodoh? Jadi pengikutnya bah, kula wudu ki bah, terus kula ngentut, batal taboten, tergantung ngentut itu. Wali sholat, wali bodoh. Sholatnya sholat zuhur, pas sepi pan sholat zuhur ya tengah-tengah sholat deweke buang gas. Tapi sholatnya terus baik, selesai sholat jadi anak baik bah, tadi abang ngentut weru ya mampu bah, ngejedak ndas gula bah pan abah mangentut sholat terus baik bah, pan lamun ngentut batal wudu, mun batal wudu atau batal sholat tang irama kita mau wis beda makom. Lagian batal wudu kantongan apa-apa, kita mbeke ngentut siji masih anak telu. Atu wali bodoh aja melu-melu sing ora jelas. Ngaji we suguh Sapina, Riyad, Takrib, Batul Muin. Maka takholi dulu, cabut-cabut dulu yang kotor, yang gak layak, yang gak pantas, silangkan dulu. Baru tahali, didandanin, kolbunya bersih, ilmunya ada, mau nanam zikir apa, baru pas. Mau Qadiriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, mau Satoriyah, mau Khalidiyah, Syadziliyah, kalau pikirnya sudah pas, tauhidnya sudah mantap, ajib. Akhirnya ngklaim diri paling hebat ke guru ngaji pikir, woi gua syariat, woi gua rendah. Kita mau orang pakai syariat, wis kita mau langsung be hakikat, makrifat kita mah. Wudu mah cangkang, wudu cangkang, apa cangkang? Kulit. Wudu mah kulite, rukuk mah sujud mah kulite. Kita mau isra perlu wudu, ora perlu sujud. Kita mau isine langsung, hei. KBG kuno anak kulite, KBG kudu anak kulite, sing laka kulite mah tai doang si jigo. Matak ibu-ibu, bapak-bapak aja ninggal pengajian supaya selamat iman kita, selamat ibadah kita sesuai dengan tuntunan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, semongko saking Haji Budali kurang lebih juk dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.